Cerita dongeng si Kancil dan si Kura-kura. Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Ia bangga dengan keahliannya itu. Kelinci merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibanding hewan lain di hutan itu. "Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku?" ujar kelinci. Kelinci memang dapat berlari dengan cepat menggunakan kakinya yang besar. Belum ada hewan lain yang pernah memenangkan balapan dengannya. Karena selalu menang balapan, kelinci merasa dirinya lah hewan tercepat di hutan itu. Dia menjadi semakin sombong. Kemanapun dia pergi, dia akan berkata, "Aku sangat cepat. Tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Semua hewan di hutan itu mulai merasa terganggu dengan kesombongan kelinci. Mereka ingin dia diberi pelajaran agar sadar. Perbincangan mereka terdengar sampai kepada kura-kura. Kura-kura memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Mereka terkejut dan merasa ragu karena kura-kura sangat lambat. Kura-kura butuh waktu seharian untuk menempuh jarak yang dicapai kelinci dalam 1 menit. Namun, kura-kura tidak goyah. Dia tetap ingin balapan dengan kelinci. Dengan percaya diri, kura-kura menemui kelinci yang sedang duduk di bawah pohon, lalu mengajaknya balapan. "Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya, kaulah yang berpikir begitu. Tetapi, biar lebih pasti, aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat," tantang kura-kura. Kelinci tertawa dengan sangat keras dan menjawab dengan sombong, "Kau lawan aku. Hahaha, kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai 1 langkah, aku sudah melewati garis akhir." Petik 2. Namun, dengan percaya diri, kura-kura tetap menantang kelinci balapan. Kelinci pun setuju untuk balapan dengan kura-kura. Keesokan paginya, semua hewan sudah tiba di tempat balapan, kecuali kelinci. Kura-kura menunggu di garis awal sambil tersenyum dengan percaya diri. Beruang penasaran, bagaimana kura-kura akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit, jawab kura-kura. Tak lama kemudian, kelinci datang sambil memegang wortel dengan gaya angkuh. Balapan pun dimulai. Kelinci melesat dengan cepat seperti anak panah sampai tak terlihat lagi. Sebaliknya, kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Kura-kura belum terlihat. Kelinci lalu memutuskan untuk beristirahat dan menghabiskan wortelnya. Ketika wortelnya sudah habis, kelinci melihat ke jalan. Kura-kura sudah mulai terlihat.
Sambil menyeringai, kelinci berdiri dan berlari lagi. Dalam waktu yang singkat, kelinci hampir sampai di garis akhir. Dia berhenti lagi dan mendekati pohon di dekatnya. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang, kata kelinci. Kelinci pun tidur siang dengan nyenyak. Dia yakin bahwa dia akan tetap menang balapan. Tidak seperti kelinci, kura-kura terus berjalan. Walaupun sangat lambat, dia terus berjalan dengan percaya diri melewati kelinci yang tertidur nyenyak. Tidak lama kemudian, kelinci terbangun. Dia melihat ke jalan, tapi kura-kura masih belum terlihat. Sambil tertawa, kelinci berdiri hendak menyelesaikan balapan. Dia berjalan menuju garis akhir dengan lambat. Kelinci sangat terkejut. Ternyata, kura-kura sudah mendekati garis akhir. Lalu, dia berlari dengan sekuat tenaga untuk melewati kura-kura. Tapi terlambat. Kura-kura sudah tiba di garis akhir terlebih dahulu. Hewan-hewan yang menunggu di garis akhir sangat senang karena kura-kura berhasil mengalahkan kelinci. Mereka melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara itu, kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kemudian, kura-kura mendekati kelinci dan berkata, "Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius," lanjutnya. Mendengar nasihat kura-kura, kelinci menyadari kesalahannya. Dia tidak pernah sombong lagi setelah itu. Pesan moral dari cerita dongeng Si Kelinci dan Kura-kura. Dari dongeng tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai terhadap sesama. Sikap kura-kura yang tenang dan rendah hati membuatnya bisa memenangkan balap lari. Padahal lawannya adalah si kelinci yang sudah terkenal dengan kecepatannya saat berlari. Kita bisa mengambil poin ini bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan tenang akan mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan yang terburu-buru namun lalai.